Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Istana Kekaisaran cukup besar. Aula istana menjulang satu demi satu dengan cara yang bermartabat dan megah. Ada puluhan formasi divine ditata yang saling berhubungan. Begitu mereka diaktifkan, itu pasti akan mengejutkan dunia dan menyebabkan supranatural menangis. Senyum tipis tersungging di sudut bibir Shi Hao saat dia dengan sabar menunggu. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang menerobos masuk. Para pembudidaya 3 sekte semuanya bertindak dengan hati-hati. Melaporkan kepada Yang Mulia. Seseorang telah melakukan kontak dengan Pangeran ke-8, Putri ke-11, dan lainnya. Seorang penjaga emas memasuki Istana Surgawi Pusat untuk membuat laporan ini. Aula utama yang luas dan megah bergema dengan suaranya. Wajah Shi Hao tetap tenang. Dia diam dan tidak mengatakan apa-apa. "Kamu boleh mundur," kata Peng 9. Ini adalah laporan orang dalam, informasi yang dikirim dari orang-orang yang bekerja secara rahasia. Hanya ketika masalahnya menjadi sangat serius, kekuatan jenis ini akan digunakan. Shi Hao dengan hati-hati membaca surat rahasia yang dibawa. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Peng Nine dan Raja Perang. Wajah mereka tanpa ekspresi, membuat suasana di aula utama menjadi sedikit tegang. Kaisar tua hidup dengan jujur dan kuat, tetapi ada beberapa putra dan putri yang benar-benar mengecewakan. Demi mengambil tahta untuk diri mereka sendiri, mereka benar-benar berani melakukan apa saja, alis Raja Perang menyatu. Itu hanya beberapa putra dan putri. Yang lain masih baik-baik saja. Shi Hao angkat bicara. "Kaisar, apa rencanamu?" Penjaga tua Peng Nine bertanya. "Jika mereka tidak melewati batas itu, maka saya tidak akan menargetkan mereka. Jika mereka bertindak terlalu berlebihan, maka hukum akan dijalankan tanpa ampun." Shi Hao dengan tenang berbicara. Ada banyak batang obat spiritual yang ditanam di Istana Kekaisaran, banyak teknik berharga yang disimpan di kuil hukum, dan bahkan barang langka yang tak terhitung jumlahnya di perbendaharaan. Namun, mereka semua telah dikunjungi oleh anak-anak kekaisaran ini, dan banyak hal dibawa keluar oleh mereka. Shi Hao tidak terlalu memperhatikan masalah ini, karena pada akhirnya, mereka masih anak-anak kaisar sebelumnya. Namun, jika orang-orang ini bertindak terlalu jauh, maka dia tidak akan menunjukkan kebaikan lagi kepada mereka. Di dekat taman yang dekat dengan tembok kota, sekelompok pembudidaya dari Gunung Abadi mengadakan diskusi rahasia. Qin Ling tampak bergejolak dan sangat marah saat dia dengan keras mengecam sesuatu. "Dia terlalu berlebihan. Saya pergi ke sana untuk membujuknya dengan kata-kata yang baik, namun dia memperlakukan saya dengan sangat dingin. Bahkan penjaga tua itu berani mencaci maki saya. Batu kecil itu menatapku dari posisi yang begitu tinggi. Dia memperlakukanku sebagai apa? Ketika dia pergi ke Istana Kekaisaran untuk melayani sebagai utusan, dia berada di bawah tekanan besar sepanjang waktu. Dia dihancurkan oleh aura mengesankan Shi Hao, dan pikiran dan jiwanya menerima siksaan berat. Bahkan sekarang, dia masih dirundung rasa takut yang berkepanjangan. Qin Ling secara alami tidak puas. Saat dia berdiskusi dengan orang-orang kuat dari klannya, dia sangat marah. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar manusia? Mereka mewakili Gunung Abadi yang abadi. Tenangkan dirimu. Seorang penatua yang duduk di atas sajadah berbicara. Ketika dia membuka matanya, 2 garis kilat melesat di udara. Di dalam halaman, sebuah jembatan kecil yang terletak di dalam paviliun mengalir dengan air. Pemandangannya sangat anggun dan indah. Individu setengah baya lainnya berbicara, mengatakan,
di dalam dirinya mengalir setengah dari garis keturunan gunung abadi kita. Seberapa besar peluang ini? Kita bisa membawanya kembali untuk memberi penghormatan kepada leluhur dan kembali ke sekte. Dengan cara ini, itu akan menjadi kemenangan tanpa konflik, dan kita juga bisa mengendalikan negara batunya. Kemudian, kami dapat meningkatkan kontrol kami atas wilayah gurun dan mencari apa yang kami butuhkan. Percuma saja. Qinling menggelengkan kepalanya. Dia sudah tenang, tidak lagi emosional. Dengan penilaian yang sangat tidak memihak, dia berkata, bahkan jika dia berada di bawah kendali kita, dia akan tetap bahagia dan riang seperti di alam dewa kekosongan, tetapi segera setelah kita menyentuh hal-hal di mana prinsipnya terletak, dia akan bertindak mendominasi. Tanpa ada ruang untuk kelonggaran, apalagi membiarkan kita mengendalikan suatu negara. Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Jika tipe jenius ini tidak memasuki gunung abadi kita, betapa disayangkannya itu. Benar, saya pernah mendengar bahwa ada pasangan yang sudah menikah di pegunungan yang tampaknya adalah orang tuanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa itu menjadi rahasia besar di dalam klan? Ada beberapa hal yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Bahkan saya tidak terlalu memahaminya dengan jelas. Master Sekte memiliki rencananya, dan ketika kesengsaraan kedua turun, pasangan itu kemungkinan besar akan memasuki alam yang lebih tinggi. Penatua yang duduk di sajadah berbicara. Dia adalah seorang ahli tertinggi dengan status yang sangat tinggi. Kemauan seorang pemuda tidak begitu kuat. Jika Anda hanya mendorongnya sedikit, itu akan berhasil. Penatua lain menyesap tehnya, dan setelah berpikir sebentar, dia perlahan berbicara. Dia juga seorang ahli tertinggi. Saya telah mendengar sebelumnya bahwa ada beberapa jenius dari alam yang lebih tinggi yang akan turun. Pada saat itu, kami dapat mengizinkan batu kecil untuk bertemu dengan beberapa wanita bangsawan dan melihat kemewahan alam yang lebih tinggi. Terlepas dari apakah itu orang-orang di sana atau teknik yang berharga, mereka semua akan membuatnya bersemangat. Pada saat itu, dia mungkin berubah pikiran dan meminta gunung abadi kita untuk masuk ke alam yang lebih tinggi. Tokoh-tokoh hebat itu akan mengirim keturunan mereka untuk memeriksa jebakan 8 wilayah. Alis sesepuh yang duduk di sajadah melonjak. Penatua di sisi lain mengangguk. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua merasa takut. Masalah jenius alam yang lebih tinggi dan wanita bangsawan yang memeriksa alam bawah ini pasti akan menjadi masalah besar. Pembicaraan lebih lanjut tentang topik ini berakhir karena terkait dengan terlalu banyak. Biasanya orang tidak berani membicarakannya, jadi menghindarinya adalah yang terbaik. Sekte Mending Surga dan Sekte Barat mungkin memutuskan untuk memasuki kota kekaisaran dan melakukan intimidasi mereka. Apa yang akan dilakukan gunung abadi kita? Sesaat kemudian, pria paruh baya itu meminta instruksi kepada 2 ahli tertinggi. Meskipun setengah dari garis keturunan batu kecil adalah dari gunung abadi, prestasi pemuda telah membuatnya terlalu kurang ajar, jadi dia harus menghadapi sedikit penderitaan dan menerima pukulan. Ketika saatnya tiba, kami akan mengambil tindakan lagi dan menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, dia akan jauh lebih patuh. Seorang ahli tertinggi berbicara. Penatua di sajadah mengangguk dan berkata, di istana kekaisaran, dia masih memiliki beberapa metode. Dengan energi drakonik kekaisaran di sekitarnya, itu sudah cukup untuk berurusan dengan ahli tertinggi. Namun, Sekte Mending Surga dan Sekte Barat pasti akan mengungkapkan kekuatan yang cukup, jadi tidak ada cara baginya untuk bertahan melawan itu semua. Kita harus pergi juga dan melepaskan lebih banyak tekanan sebagai ahli tertinggi. Dia cukup pintar, jadi dia harus membuat pilihan yang benar. Meskipun dia memiliki garis keturunan klanku, pemuda itu terlalu kurang ajar dan membutuhkan pemukulan. Setelah dia mengalami beberapa penderitaan, kami akan ikut campur.
Dengan begitu, dia akan mengerti bagaimana menghargai sesuatu. Orang paruh baya itu mengangguk. Di dalam taman lain, para pembudidaya sekte barat relatif lebih tenang. Itu sampai pada titik di mana orang-orang di sana sepertinya tidak banyak bicara. Apakah dua ahli tertinggi akan mengunjungi istana kekaisaran? Seseorang bertanya. Ya. Jawabannya sangat singkat tanpa kata-kata yang berlebihan. Seharusnya ini jalannya. Berapa banyak perubahan di pengadilan kekaisaran yang telah dilihat sekte barat kita selama bertahun-tahun? Namun semuanya dimusnahkan selama berlalunya waktu tanpa akhir. Ini hanya negeri batu yang sejarahnya seperti percikan air di aliran waktu. Pada dasarnya tidak penting. Seorang anak muda berbicara. Di dalam sekte barat, setiap orang memiliki rambut pendek yang panjangnya tidak lebih dari 1 inci. Mereka semua adalah pembudidaya yang menekankan penyempurnaan tubuh. Yang hidup kebanyakan anak muda, dan ketika seseorang berbicara, yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka tentang ketidakpuasan. Sekte barat yang agung telah ada melalui perjalanan waktu dan memandang rendah 8 wilayah. Belum lama ini, mereka benar-benar dipaksa keluar dari ibu kota kekaisaran oleh seorang pemuda lajang. Ini benar-benar memalukan. Saya merasa kita harus meminta beberapa leluhur tua untuk turun untuk mengobrak-abrik ibu kota ini dan mengusirnya dari istana kekaisaran. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghilangkan penghinaan saat ini? Memang, kita harus menekannya dengan kekuatan dan menggulingkannya dengan satu tamparan, mengalahkannya di depan mata dunia. Beberapa anak muda berbicara. Kata-kata mereka tidak mengandung niat baik, jelas mengambil kekalahan besar sebelumnya ke dalam hati. Mereka ingin sepenuhnya memulihkan martabat mereka dan menekan batu kecil itu. Para pembudidaya sekte mending surga juga sedang berdiskusi. Di antara mereka, seorang penatua mengerutkan kening, karena biarawati Taois setengah baya sudah lama pergi tanpa kembali. Dia bahkan mungkin melewatkan periode masuk istana. Sebuah kereta perang emas melaju, meninggalkan cahaya menyilaukan di jalanan. 8 binatang buas menariknya, dan menginjak-injak mereka membuat tanah bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Mereka yang berjalan di jalanan semuanya bergerak dengan waspada. Kereta emas ini memiliki kegilaan saat ia bergegas menuju istana kekaisaran. Aura iblis melonjak. Itu kereta emas pangeran ke-8. Apakah dia akan memasuki istana kekaisaran? Sungguh menakjubkan. Baru-baru ini, kata-kata telah menyebar dengan cepat, dan ada beberapa rumor. Pangeran ini juga sengaja membocorkan informasi, menyatakan bahwa ada masalah dengan batu kecil yang menggantikan tahta, dan bahwa dia adalah seorang kaisar palsu. Sebuah kereta ungu melaju dengan stabil dan tidak mencolok. Ini memicu gelombang diskusi lain, tetapi itu adalah komentar yang menguntungkan. Ini adalah pangeran ke-15 yang biasanya berpikiran terbuka dan tidak pernah mengudara. Kesan yang dimiliki orang-orang ibu kota kekaisaran tentang dia cukup bagus. Pangeran ke-15 juga memasuki istana. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang bingung. Di dalam istana surgawi pusat, Shi Hao duduk di sana dengan tenang. Setelah menunggu lama, tidak satu pun dari 3 ahli sekte datang, dan beberapa pangeran dan putri tiba satu demi satu. Shi Hao tetap acuh tak acuh, dan Peng Nini menghela nafas. Melalui formasi pemantauan, dia bisa merasakan bahwa motif orang-orang ini tidak murni. Pangeran ke-8 memasuki istana kekaisaran dan terus menggunakan metode rahasia untuk mengamati formasi bawah tanah untuk sampai ke dasar. Meskipun tindakannya bijaksana, bagaimana mereka bisa lolos dari perhatian Shi Hao? Pembudidaya 3 sekte cukup bijaksana dan hati-hati, kata Peng Nin lembut. Mereka tiba-tiba tidak menyerang dengan paksa dan memilih untuk mengirim perwakilan pangeran dan putri mereka untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Orang-orang ini menghela nafas.
Raja Perang menghela nafas. Terlepas dari segalanya, dia masih bisa dianggap sebagai paman jauh dari orang-orang ini. Biarkan mereka melihat secermat yang mereka inginkan, kata Shi Hao. Ketika orang-orang ini memasuki istana, dia sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu. Memegang jejak berharga, dia mengubah dunia dan mengubah segalanya. Pangeran ke-8 tersenyum. Saat dia berjalan, dia melihat banyak simbol. Formasi yang hancur selama bencana besar belum sepenuhnya diperbaiki, dan semuanya seperti yang dia prediksi. Setelah memasuki kuil surgawi, dia menjadi sangat arogan. Dia berdiri di sana tanpa berlutut dan berkata, "Saya tidak akan mengenali Anda sebagai kaisar baru. Ini adalah fondasi yang ditinggalkan ayahku, kaisar, dan dekrit itu dipalsukan." Shi Hao menatapnya dengan dingin dari singgasananya, tidak mengatakan apa-apa. "Keponakan yang terhormat, mengapa kamu melakukan ini?" Raja Perang menatapnya sambil berbicara. "Karena seorang kaisar palsu merebut posisi hebat negara batuku, tentu saja aku tidak akan menerimanya. Mengapa saya tidak bisa mengatakan hal-hal ini?" Pangeran ke-8 dengan dingin menentang. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu?" Duduk di atas, Shi Hao dengan tenang memandang rendah dirinya. Suaranya tidak bagus, itu masih membuat Pangeran ke-8 menggigil kedinginan. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. "Begitu kamu menggantikan tahta, kamu langsung ingin membantai keturunan mendiang kaisar? Bagaimana orang-orang di dunia ini akan memandang Anda? Aku yakin mereka akan menganggapmu kejam dan tidak berperasaan," kata Pangeran ke-8. Ini juga sebagian di mana kepercayaan dirinya berada. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena dia mendapat dukungan dari sekte besar asing yang mendukungnya. Untuk kaisar sebelumnya, memiliki anak seperti ini benar-benar sebuah penghinaan. Anda tidak hanya tidak berpikir untuk melindungi tanah negara, Anda telah menyerahkan diri Anda kepada kekuatan asing, berani bertindak sebagai boneka dan membuka pintu bagi mereka. Saya yakin kaisar sebelumnya memiliki perasaannya tentang tindakan Anda. Kamu, Pangeran ke-8 sangat ketakutan sehingga dia mulai mundur beberapa langkah. Dari awal hingga akhir, ketika dia melihat pemuda itu, dia merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. "Enyah! Tutup mulutmu dan pikirkan kesalahanmu, atau kamu tidak bisa menyalahkanku karena tanpa ampun." Shi Hao melepaskan teriakan pendek, mengejutkan Pangeran ke-8 sehingga bulu-bulu halusnya berdiri dan kulit kepalanya mati rasa. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, ada ketakutan besar dalam dirinya. Dia benar-benar merasa seolah-olah ada bahaya dalam hidupnya, takut Shi Hao akan membunuhnya dengan mengangkat tangannya. Tidak akan banyak. Di belakangnya, suara Shi Hao terdengar, tetapi sang pangeran tidak berani membalas satu kalimat pun. Kemudian, putri ke-11, pangeran ke-15, pangeran ke-17 dan beberapa lainnya memasuki istana surgawi pusat satu demi satu untuk bertemu dengan kaisar. Namun, mereka semua tampak hormat di permukaan, mengakui Shi Hao telah menggantikan warisan negara. Namun, mereka semua diam-diam mengukur berbagai tempat di dalam istana kekaisaran dan dengan hati-hati melihat ke sekeliling untuk melihat apa yang terjadi dengan formasi. Mereka semua mendapat jawaban yang memuaskan. Ketika orang-orang ini pergi satu demi satu, Raja Perang dan Peng 9 segera pergi untuk menangani situasi. Mereka mengatakan kepada penjaga lainnya untuk berhati-hati dan diam-diam menghindari situasi bergejolak yang datang. Shi Hao berjaga-jaga di dalam istana surgawi pusat dan berkata pada dirinya sendiri, 3 sekte menggerakkan para pangeran dan putri untuk datang dan mencari-cari. Apakah mereka akan memulai rencana mereka untuk membunuhku? Saya menunggu. Betapapun banyak yang datang, betapapun banyak yang akan aku bunuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film.
See you next video, peace out and bye-bye.